jauh-jauh di Malaysia, Singapura gitu. Kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan sedang menuju kehancuran. Bayangin, lihat aja nih. Ternyata pemerintah kita juga memelihara preman. Bayangin ini Grip Jaya. Kondisi darurat tengah membayangi sektor manufaktur di Bekasi, di mana 55.000 buruh terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Malaysia telah berjaya kalahkan Jerman, Australia dan UK dalam keamanan global. Aman damai Malaysia ni noh. Tenang je, tak ada perang, tak ada gaduh apa pun. Alhamdulillah. Singapura, Jepun dan Malaysia merupakan antara negara yang paling aman di dunia pada tahun 2026. Prabowo sibuk untuk berpidato, geng. Dua raksasa otomotif Jepang itu cabut dari Indonesia, geng. Lihat, geng, keamanan Malaysia nomor berapa sekarang, geng. Diiktiraf nomor 12 seluruh dunia paling aman, geng, untuk berinvestasi ke negara Malaysia. Indonesia, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video, wah gawat banget nih, geng. Kabar baik buat rakyat Indonesia. Kabar tidak baik untuk rakyat Indonesia, geng. Bukan kabar baik ini. Kenapa demikian? Dua raksasa otomotif Jepang itu dikabarkan mau cabut dari RI, pindah ke Vietnam, geng. Waduh, kenapa para PT-PT ini ataupun kompani-kompani ini sudah tidak mempercayai kepada Indonesia, geng? Kenapa alasannya? Wah, ini akan bisa menjadikan PHK massal di Indonesia, geng. Wah, para emak-emak, para karyawan-karyawannya akan menangis, geng. Akan kehilangan kerja. Wah, gimana ya? Aduh, gimana nih presiden kita ini ya, geng, ya? Kok gak ada bener-benernya, selalu pidato, pegang mic, namun investasi itu tak masuk ke Indonesia. Malah yang di Indonesia mau cabut nih, geng. Waduh, gawat banget nih, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Nih guys, kata orang asing kayak gini nih. Ini kata orang asing, guys. Daya saing Indonesia tuh turun. Lemahnya infrastruktur dan efisiensi bisnis jadi sorotan. Nah, kata orang asing, itu Indonesia, itu daya saingnya udah mulai menurun, teman-teman ya. Tapi ya sebagai rakyat Indonesia, kita harus jawab mereka. Kita harus bela Indonesia. Jawabnya gimana caranya? Emang gue pikirin, nye gitu ya. Jawab, guys. Itu Prabowo, bos. Ngomong daya saing Indonesia turun, jawab aja. Oh, emang gue pikirin, nye. Aduh, sekarang ini Indonesia udah ketinggalan tahu dari Vietnam. Kayaknya udah banyak banget tuh ya pabrik-pabrik yang pindah gitu ke Vietnam. Secara mata uang dia juga lebih bagus gitu ya, lebih mending lah daripada rupiah yang merosot mulu nih. Ya gimana, soalnya sekarang investor itu kayaknya udah takut untuk invest Indonesia karena kan presidennya antek asing gitu ya. Investasi yang paling bagus sekarang di Indonesia itu adalah makanan terus kan. Ini kalau begini terus kan lapangan kerja kan jadi makin sedikit gitu ya. Orang-orang jadi pada pengangguran. Negara ini memang udah terlalu lama salah kelola gitu ya, sampai kita selalu membutuhkan investasi asing. Aduh, rasanya kalau punya anak gitu ya, kita pindahin aja kali ya sekolah di Vietnam gitu kan, biar bisa tinggal di sana. Ya setidaknya lebih menjanjikan lah, banyak lapangan pekerjaan, uangnya juga yang didapat itu juga lebih bagus, lebih tinggi dari rupiah, ya nggak sih? Atau nggak usah jauh-jauh di Malaysia, Singapura gitu. Nah, coba ibu-ibu mendingan berpikiran deh untuk kaburin aja anak kita, ya kan? Kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan sedang menuju kehancuran. Bayangin, lihat aja nih. Dua pabrik raksasa otomotif Jepang akan hengkang dari Indonesia pindah ke Vietnam. Ribuan pegawai kena PHK. Nih, dua perusahaan tersebut memilih Vietnam karena dianggap lebih produktif ketimbang Indonesia. Kalian tahu banyak faktor yang bikin investor di sini cabut. Contohnya kayak gini nih, pabrik BYD di Subang diganggu ormas. Ini artinya apa? Dipalak. Belum lagi preman yang berseragam dan tidak berseragam.
bulan kemarin ya, pengusaha Cina yang investor di Indonesia ini pada bikin surat tujuan langsung ke Pak Prabowo. Isinya apa? Katanya protes nih, kenapa sih urusannya ribet banget, banyak banget dipalak, terus birokrasinya ribet sana sini. Setiap setiap bidang, setiap pintu katanya nih dipalakin mulu. Itu investor Cina. Gimana Cina? Kalau investor itu kan artinya bakalan membuka lapangan pekerjaan, banyak rakyat yang bakalan kerja. Tapi siapa yang bikin susah? Ya pemerintah sendiri. Kenapa preman tidak diberantas, terus punglinya banyak tiap pintu ada? Gimana rakyat pengen sejahtera? Gimana rakyat punya pekerjaan? Gimana pengen merealisasikan 19 juta lapangan pekerjaan? Ternyata pemerintah kita juga memelihara preman. Bayangin ini, Grip Jaya, tegaskan Presiden Prabowo masih sebagai Ketua Dewan Pembina Grip. Prabowo sendiri itu temenan sama Hercules, terus sama Teddy juga akrab banget. Padahal ini preman, mereka melakukan intimidasi segala macam. Kemarin aja melakukan penculikan kepada anak seorang tokoh Muhammadiyah. Gila. Tapi apa, didiamin aja, nggak ada tindak lanjut apapun. Ya pemerintah sendiri melihara preman. Capek dah, emang nggak ada beres diurusin Prabowo, nggak mau nangkapin preman. Bakal banyak lagi nih PHK. Kabar buruknya, pabrik komponen pindah ke Vietnam. Harus ada perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pelaku industri sekarang hengkang dari Indonesia, arus investasinya dialihkan ke Vietnam karena banyaknya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, banyaknya ketidakpercayaan terhadap ketetapan hukum, dan banyaknya pungutan-pungutan dan biaya yang dikeluarkan. Investor mana yang mau percaya? Betul. Anda bilang Indonesia baik-baik saja. Kondisi darurat tengah membayangi sektor manufaktur di Bekasi, di mana 55.000 buruh terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Menanggapi situasi pelik ini, Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pemerintah dan pihak terkait harus segera merumuskan solusi konkret. Beliau bahkan langsung mengontak Dirut Pertamina untuk mencari jalan tengah soal tarif energi produksi. Beban berat industri ini tidak boleh dibebankan kepada para pekerja bawah. Jangan dulu, tadi kan saya sudah ngomong. Sudah belum? Sudah. Ya Aduh, sudah, belum jangan antara ngomong. PT Pak Ferry. Kamu ngomong, sudah. Kau usah ngomong. Di sini bukan pertanyaan dan jawaban. Betul. Ya, betul. Yang penting mendengarkan mereka ngomong, benar kan? Betul. Dari awal sudah kita sampaikan. Tujuan kita dari awal sudah kita sampaikan. Menyelamatkan PT Pakrin sehingga sampai saat ini beroperasional adalah Serikat Pekerja FSPM. Upah mau dibayar, upah kawan-kawan dibayar. Hasil perjuangan FSPM. Pak Prabowo terlalu sibuk untuk pidato sampai para investor dari Jepang itu lari ke Vietnam. Gimana tuh, geng? Nah, Asia, kasihan ya para buruh-buruh Indonesia ini, geng. Kalau seperti ini, seharusnya yang mengatur seperti ini, premanisme, ormas, dan lain sebagainya, para anggota apalah gitu ya, pemalak-pemalak, pemuli-pemuli seperti ini, pemuli-pemuli perusahaan besar seperti ini, demo-demo seperti ini, seharusnya yang mengatasi itu pemerintah, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, harusnya pemerintah. Di negara yang ikinya tahu kayak seperti Malaysia, Singapura, kayak gitu ya, geng. Dan mungkin Vietnam itu gak ada orang demo, gak ada namanya ormas, gak ada namanya pungli. Kenapa mereka gak ada? Lihat, para investor banyak yang berlabur di negara mereka. Kayak gitu ya, geng. Ya, gak ada para pungli di Malaysia, gak ada. Para ormas gak ada. Ormas tuh seperti gangster kayak gitu ya, geng ya. Seperti gangster kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak ada di negara mereka itu, geng. Makanya para investor tuh percaya kepada negara mereka. Negara Malaysia, negara Vietnam, negara Thailand itu aman bagi para investor. Kalau Indonesia, wih, luar biasanya. Mau masuk pintu ini, mau masuk pintu itu harus ada pungli, ada ormas dan lain sebagainya. Nah, kita simak, kita lihat ke negara jiran apakah sama seperti negara dalam negara kita. Jom. Malaysia telah berjaya kalahkan Jerman, Australia dan UK dalam keamanan global. Hai semua.
Cari di sini. Tahun 2025, Malaysia tersenarai sebagai negara ke-13 paling aman di dunia tau. Kita telah melepasi negara-negara kaya seperti Jerman dan Australia. Ini menunjukkan betapa stabilnya negara kita. Walaupun kita terdiri daripada 3 kaum dan agama utama. Kita ada lebih dari sekadar Melayu, Cina dan India. Keberagamaan ini adalah kekuatan kita. Dan dalam masa kurang 70 tahun merdeka, kita telah membuktikan bahawa kita mampu hidup dalam keadaan yang harmoni. Berbanding dengan negara besar seperti Amerika Syarikat dan India yang berada jauh di belakang, Malaysia menunjukkan bahawa kita dapat membina masyarakat yang aman walaupun berbeza adat. Jadi, marilah kita bangga dengan pencapaian ini. Kongsi berita baik ini dengan sahabat-sahabat dan ingat, kita semua ada tanggungjawab untuk terus menjaga keharmonian ini. Faham dulu, baru cerita. Assalamualaikum Tam. Kita buat podcast kat luar hari ni, aman damai Malaysia ni noh. Tenang je, tak ada perang, tak ada gaduh apa pun. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, Pak Dolah, kita di Malaysia ni aman damai sentiasa. Cuma walaun je hidup tak tenang di Malaysia ni. Bukti Malaysia ni aman damai baru-baru ni, negara Malaysia berada di tangga ke-12 dalam Global Peace Index. Ni indeks keamanan dunia. Indeks keamanan dunia ni diterbitkan setiap tahun oleh Institute for Economics and Peace. Dia menilai 23 indikator dalam 3 kelas utama. Kelas pertama yang dia penilai adalah keselamatan dan keamanan masyarakat. Kelas kedua, konflik domestik dan antarabangsa. Ketiga, tahap ketenteraan. Bayangkan Pak Dolah, dalam 163 negara, negara kita duduk kat nombor 12, Vietnam nombor 28, Indonesia 41, Thailand pun duduk kat nombor 57, yang Filipin dengan Cambodia lagi jauh lah, nombor 80 ke atas. Jadi bersyukurlah Pak Dolah kita ni dapat tinggal di negara yang aman damai, pemimpin bagus, pemimpin menjaga rakyat, ambil berat bab rakyatnya, nak buat keputusan apa pun fikir rakyat dulu. Mana nak cari lagi Pak Dolah pemimpin macam PMX ni. Bagi kredit juga kat Menteri KDN YB Saifuddin, sebab keamanan ni di bawah KDN, dia buat kerja bagus. Jangan gadaikan keamanan yang kita ada sekarang ni hanya kerana berbeza politik. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari nanti Pak Dolah. Malaysia kini negara ke-12 paling aman di dunia. Malaysia melonjak dalam Global Peace Index 2026 sekaligus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling selamat di Asia. Saifuddin Nasution berkata pencapaian itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam menjaga keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Beliau berkata kejayaan itu turut disumbang oleh pasukan keselamatan, agensi penguatkuasaan dan kerjasama rakyat. KDN akan terus memperkukuh keselamatan awam, kawalan sempadan dan usaha membanteras jenayah. Saifuddin berkata keamanan menjadi asas kepada kesejahteraan rakyat, keyakinan pelabur dan pertumbuhan ekonomi negara. Aha, tengok ni saudara. Jangan main-main, ini zaman kerajaan Madani. Malaysia dinobatkan sebagai antara 3 buah negara yang paling aman di dunia pada tahun 2026. Saya translatekan siap-siap supaya walaun faham. Singapura, Jepun dan Malaysia merupakan antara negara yang paling aman di dunia pada tahun 2026. Berita ini bukan dilaporkan oleh Harakah ya saudara. Ia merupakan laporan Time Out Asia merangkumi the latest Global Peace Index rank Asia Pacific. Kita berada di kedudukan nombor 12 dunia. Tapi dalam Asia, kita nombor 3 di belakang Jepun dan Singapura. Justru itu saudara, sebagai sebuah negara yang berada dalam kedudukan kelompok paling aman di dunia, tak salah rasanya kalau kita nak ucapkan syabas dan terima kasih kepada PMX, kepada YB Saifuddin Nasution, kepada kerajaan Madani kerana negara kita ni diiktiraf sebagai antara yang teraman. Iyalah, bukan dari kalangan 20 negara tapi dari kalangan lebih 200 negara. Bila negara aman, rakyat dapat manfaat, pelancong pun ramai datang, pelabur pun senang nak masuk. Kalau saudara setuju dengan apa yang saya katakan, komen setuju dan share posting ini. Terima kasih. Prabowo sibuk untuk berpidato, geng. 2 raksasa otomotif Jepang itu cabut dari Indonesia, geng. Lihat, geng, keamanan Malaysia nomor berapa sekarang, geng. Diiktiraf nomor 12 seluruh dunia paling aman, geng, untuk berinvestasi ke negara Malaysia. Indonesia, no. No. Kenapa demikian, Mas? Iya, karena kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia itu sangat pelik bagi para investor, geng. Kalian bayangkan kalau investor tak mau berinvest ke Indonesia. Bayangkan, geng. Betapa sedihnya Indonesia tanpa investor. Kok gitu, Mas? Kan kita negara besar, kan kita negara kaya alam. Guys, negara kaya alam saja tak akan cukup menghidupi rakyat Indonesia, guys.
Yaitu kita butuh investor, kita butuh PT-PT, kita butuh kilang-kilang, kita butuh company-company besar untuk berlabur di Indonesia. Kalau PT-PT dan para company-company besar udah berlabur di Indonesia, tentunya akan membuka peluang pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi perputaran ekonomi di situ berputar, guys. Kayak itu, ya. Bukan menunggu hasil alam saja. Kita gali terus hasil alam. Terus kalau ada bencana habis, kita renov balik. Nah, itu seperti apa ya? Seperti apa? Silahkan komen di bawah lah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.